Ya, indeks harga saham gabungan pada Rabu sore ditutup penguat di tengah pelaku pasar yang sedang wait and see terkait dengan keputusan suku bunga acuan The Fed. IHSG berada di zona hijau di level 7.207 atau menguat 0,22%. Di sisi lain nilai tukar rupiah melemah 2,5 poin atau minus 0,02%. Indeks harga saham gabungan masih berhasil mempertahankan posisinya di zona hijau di akhir Januari pada level 7.207 atau menguat 0,22% sampai penutupan perdagangan 31 Januari kemarin. Sebanyak 257 saham melaju di zona hijau dan 257 saham di zona merah. Sedangkan 251 saham lainnya bergerak stagnan. Adapun total transaksi harian ini mencapai 11,93 triliun rupiah dari sejumlah 18,92 miliar saham yang ditransaksikan sepanjang perdagangan. Penguatan IHSG di penutupan sore kemarin ditopang kenaikan beberapa sektor, mulai dari sektor keuangan yang menguat 1,11%, sektor konsumsi primer 0,75%, sektor teknologi 0,59%, dan sektor infrastruktur yang menguat 0,53%. Sementara itu hanya 3 sektor yang memimpin penurunan, diantaranya adalah sektor konsumsi non-primer turun 0,2%, sektor kesehatan merosot 0,12%, dan sektor bahan baku yang turun 0,04%. Sementara itu hingga saat ini, para pelaku pasar cenderung wait and see menantikan keputusan tingkat suku bunga The Fed yang akan dirilis pada Kamis dini hari. Di sisi lain, proyeksi penurunan suku bunga acuan yang akan terjadi pada Maret 2024 atau Mei 2024 menjadi subjek perdebatan hangat di kalangan investor. Sementara itu saham SRAJ dan PTMP menjadi penopang IHSG dengan masing-masing penguatan 20% dan 9,63%. Sementara dua saham menjadi pemberat IHSG yaitu PTMP yang melemah 24,82% dan MPXL yang melemah 24,48%. Sementara itu nilai tukar rupiah ditutup di level Rp15.782 per dolar Amerika Serikat pada Rabu sore. Mata uang Garuda melemah 2,5 poin atau minus 0,02% dari perdagangan sebelumnya. Senada, kurs referensi Bank Indonesia Jakarta Interbank Spot Dollar Rate menempatkan rupiah melemah ke posisi 15.803 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu. Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona merah. Tercatat, baht Thailand melemah 0,19%, dolar Singapura minus 0,09%, serta won Korea Selatan yang minus 0,39%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kita akan lihat market highlight berikut ini, diantaranya adalah emiten penerbangan Garuda Indonesia dan Konsorsium Gia yang akan menambah 8 pesawat baru di tahun ini. Kemudian transaksi saham BRI paling tinggi pasca kembali cetak rekor laba hingga 60 triliun rupiah. Dan 7 emiten yang baru ini masuk kategori IDX High Dividend 20, diantaranya BRPT, ICBP, INKP, KLDF, SMGR, TPIA, dan juga Unilever. Agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati, pemirsa, dari Indonesia ada data soal inflasi Indonesia year on year di bulan Januari. Dari Korea Selatan ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Januari. Kemudian dari China ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur Caixin China di bulan Januari. Dan juga dari Amerika Serikat ada konferensi pers Bank Sentral Amerika Serikat FOMC dan juga keputusan tingkat inflasi Amerika Serikat. Dan juga ada klaim pengangguran awal. Dan dari Eropa ada data soal indeks manajer pembelian PMI manufaktur Uni Eropa di bulan Januari. Sementara dari Jerman ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur Jerman di bulan Januari, dan juga dari Jerman masih ada penjualan retail Jerman secara year on year di bulan Desember. Kemudian agenda emiten, pemirsa, Euro akan menggelar cum dividen tunai interim. Pembukaan Asia ataupun bursa utama Asia di pagi hari ini dapat Anda saksikan, pemirsa, di layar televisi. Bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix. Nikkei 225 melemah 0,54% di level 36.091. STI Singapura melemah 0,59% di level 3.134. Kospi Korea menguat 0,69% di level 2.514. Sementara Hang Seng Hong Kong menguat 0,24% di level 15.522. Ya, makin dekat dengan pemilu, gejolak politik semakin hangat. Belakangan mencuat isu sejumlah menteri akan mundur dari kabinet, termasuk yang paling hangat adalah rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kabar ini dinilai membuat pelaku pasar saat ini bertanya-tanya tentang arah dan juga kepastian kebijakan sektor keuangan ke depan. Makin dekat pemilu, gejolak politik semakin hangat. Belakangan mencuat isu sejumlah menteri akan mundur dari kabinet. Termasuk yang paling hangat adalah rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kabar ini tentu saja membuat pelaku pasar saat ini bertanya-tanya tentang arah dan kepastian kebijakan sektor keuangan dan membuat investor menahan diri terlebih dahulu. Hal ini terlihat pada IHSG yang cenderung dilanda aksi ambil untung. Kalaupun menguat, kenaikannya terbatas, bahkan bisa dibilang belum kemana-mana. Terpantau dalam sepekan terakhir, IHSG hanya bergerak dalam range 7.099 hingga 7.250, jauh di bawah level tertinggi sepanjang masa yang dicatatkan pada awal tahun di level 7.400-an. Asing juga terpantau melakukan penjualan cukup masif hingga 1 triliun rupiah di pasar reguler selama sepekan terakhir. Tak hanya IHSG, nilai tukar rupiah juga melemah yang dinilai mayoritas pelaku pasar dipengaruhi isu internal. Sebelumnya berhembus kabar yang mengatakan bahwa sebanyak 15 menteri di Kabinet Indonesia Maju siap mundur dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani serta 5 orang menteri dari PDI Perjuangan. Dikabarkan pula, para menteri tengah menunggu momentum pas untuk mengundurkan diri. Tak sampai di situ, kalangan ekonom juga mulai ramai mengungkapkan sejumlah nama yang cocok jika benar. Nantinya Sri Mulyani Indrawati memilih mundur dari kursi Menteri Keuangan. Nama-nama tersebut pernah menduduki posisi penting di Kementerian Keuangan, bahkan kursi Menteri Keuangan, yaitu Hatip Basri, Bambang Brojonegoro, serta Suhasil Nazara. Ketiga nama itu dinilai tidak terafiliasi atau bukan seorang politikus dari partai tertentu, melainkan murni akademisi yang sudah dikenal di kalangan internasional. Bagaimana menurut Anda? Ya, di sisa masa pemerintahan sebenarnya tidak banyak waktu untuk nama baru di luar Kementerian Keuangan saat ini untuk bisa bekerja cepat menjaga stabilitas fiskal. Untuk itu Presiden Joko Widodo tampaknya lebih perlu menjaga soliditas kabinetnya demi menjaga stabilitas ekonomi maupun politik selama masa pemilu atau Pilpres 2024. Ya, pemirsa, seperti Anda ketahui, satu menteri sudah terkonfirmasi akan mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi, yaitu adalah Menko Polhukam Mahfud MD, begitu ya, dan juga akan segera kemudian bertemu dengan Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri. Tapi beberapa waktu yang lalu terkait dengan nama-nama menteri yang dikabarkan akan mengundurkan diri, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan sejauh mana ini akhirnya memberikan sebuah concern dari point of view investor mengenai arah kebijakan keuangan Indonesia ke depan. Saat ini kita akan berbincang bersama Mas Alif Ihsanario, Research Analyst MNC Sekuritas. Selamat pagi, Mas Alif. Ya, selamat pagi. Halo, Mas Alif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, nampaknya masih termute, Mas Alif, suaranya. Baik, apakah terdengar? Ya, halo. Ya, halo. Apakah sudah terdengar? Halo, Mas Alif. Kami masih belum bisa menerima suara dari Mas Alif. Oh. Baik, silakan Mas Alif. Yes, Oke, selamat. baik. Baik, selamat pagi Mas Alif. Saya dapat mendengar suara dari Mas Alif sekarang. Baik, Mas Alif, kalau kita bicara mengenai apa yang kemudian menjadi concern dari point of view investor mengenai beberapa isu lah ya, menteri yang kemudian dikatakan akan mundur dari kabinet Jokowi, satu terkonfirmasi Mahfud MD begitu, tapi kemudian beberapa waktu yang lalu ada isu yang mencuat Sri Mulyani akan turun begitu dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, dan ini membuat investor cukup bertanya-tanya kira-kira arah kebijakan keuangan dari Indonesia sendiri seperti apa. Apakah ini juga tercermin dari pergerakan IHSG yang cenderung konsolidatif di penutupan perdagangan di akhir Januari kemarin, Mas Alif? Analisis Anda seperti apa? Ya, tentu kita pada saat ini ya, secara keseluruhan, secara global, tentu berada pada tahap yang cukup krusial ya, di mana banyak sekali faktor yang bermain di sini. Tidak hanya terkait politik ya, tapi juga terkait makroekonomi, terutama dari kita lihat dari US ya. Salah satu faktor pivotal yang market amati dan market antisipasi yaitu adalah pemangkasan suku bunga The Fed.
yang mana kita baru saja dini pagi hari ini mendengar bahwasanya Jerome Powell ya mengatakan bahwasanya tidak ada indikasi bahwasanya the Fed akan terburu-buru gitu dalam pemangkasan suku bunga. Yang tadinya market ekspektasikan Maret sudah ada pemangkasan suku bunga, sekarang probabilitasnya sudah turun gitu. Mungkin akan terjadi di second half 2024 begitu. Nah ini konsolidasi dari ISG kita juga lihat bahwasanya ada berperan dari faktor pergantian pikiran the Fed seperti itu ya. Jadi ini juga tercermin dari terkoreksinya rupiah selama 2024 ini yang baru berjalan sebulan oleh sentimen perubahan dari pemangkasan suku bunga. Dan sekarang ditambah lagi isu bahwasanya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani akan mengundurkan diri, di mana ini tentunya akan mengundang rasa khawatiran, uncertainty baru ya di kalangan para investor, terutama domestik, ditambah yang sudah ada dari faktor eksternal tadi itu. Jadi ini memang isu yang cukup sensitif, wajar saja ketika pasar ini bereaksi seperti ini. Dan juga kita lihat bahwasanya kinerja Bu Sri Mulyani memang tidak bisa dipungkiri cukup baik dan market belum ready untuk menyambut mungkin personil baru yang mungkin belum terbukti gitu secara kinerja. Soalnya kita ada di fase kritis yang saya sudah jelaskan seperti itu. Ya, betul. Dan ya kinerja keuangan saat ini salah satu komponen krusial untuk menjaga inflow dari foreign dan juga menjaga stabilitas rupiah seperti itu. Oke, ya terkait dengan isu dari turunnya ataupun tidak kemudian menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga membuat kemudian investor nampaknya lelah untuk jatuh cinta lagi gitu ya. Kira-kira akan mengenal sosok pengganti nanti seperti apa. Walaupun memang sejauh ini baru hanya isu saja, tapi kekhawatirannya kita akui memang ada. Tapi kalau kita lihat ada asing yang mencatatkan net sell, sejauh mana ini kemudian nampaknya menjadi isu terkait dengan ataupun konsekuensi lah ya dari isu yang terjadi di domestik, atau juga most likely memang terpengaruh majority dari isu the Fed sendiri. Menurut Anda apa penyebabnya kemudian asing banyak mencatatkan penjualan? Ya, asing tentunya juga driven by sentimen yang sedang hangat di US sendiri. Nah di US sendiri itu saya lihat bahwa probabilitas untuk terjadi semacam market downturn atau pelemahan ekonomi itu lumayan tinggi. Oleh karena kondisi suku bunga yang cukup agresif dinaikkan the Fed selama beberapa tahun belakang ini, dan juga pelemahan di ekonomi US itu sendiri, ya bertentangan dengan apa yang selama ini mungkin kita lihat di media seperti itu. Misalnya labor market, ya, kita lihat labor market, itu dilaporkan menguat. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi ya, labor market ini penambahannya selama 2023 itu sebagian besar dari pemerintahan, ya, pemerintahan. Dibandingkan dengan sektor sektor private itu, private sector. Nah, ini 25% dari pemerintahan, sedangkan pada umumnya itu 10% gitu. Jadi ada lonjakan dari kursi-kursi lowongan pemerintahan, dan ini apa yang mendanai pekerjaan tersebut ya tentunya dari utang yang diusulkan oleh US Treasury seperti itu. Jadi itu akan menyebabkan nantinya mungkin aksi sell off, apalagi the Fed sekarang lagi shrinking their balance sheet, itu pasti akan ada trickle down effect juga ke inflow ke pasar modal kita juga gitu, dimana untuk dari sepanjang year to date ya sampai dengan Januari 2029 terakhir data yang saya lihat bahwasanya asing itu masih menahan ya untuk inflow ke SBN kita, ya masih majority itu dari domestik sendiri gitu. Nah sekarang diterjang isu bahwasanya
kemungkinan pergantian Menteri Keuangan, di mana ini akan memicu uncertainty baru, karena kita tahu musim mulia ini adalah bonds gitu, maksudnya mampu menjaga yield bond untuk favorable condition sehingga bisa dan inflow dan juga menjaga return dari domestic investor. Baik. Menarik terkait dengan risalah dari The Fed sendiri, FOMC semalam yang kemudian menyatakan bahwa penurunan tingkat suku bunga tidak kemudian akan dilakukan di bulan Maret. Tapi sebetulnya bukankah ini menjadi satu hal yang sudah terprediksi sebelumnya begitu? Tapi mengapa akhirnya Wall Street sendiri turun tajam? Kita kemudian akan bahas itu usai jeda berikut ini, Mas Alif, dan bisa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Alif Ihsanario, Research Analyst MNC Sekuritas. Mas Alif, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sempat terputus mengenai prediksi lah ya pelaku pasar sendiri mengenai keputusan dari The Fed sendiri yang akhirnya menyatakan bahwa memang tingkat suku bunga acuan The Fed tidak akan turun di bulan Maret begitu ya. Belum spesifik akan diturunkan kapan, tapi ekspektasi terkait dengan penurunan tingkat suku bunga di bulan Maret itu sudah dikonfirmasi tidak akan terjadi gitu. Tapi nampaknya pelaku pasar juga sebetulnya sudah memprediksi ataupun mungkin ada berbagai macam point of view mengenai hal ini gitu. Artinya sudah terprediksi. Tapi kemudian Wall Street melemah tajam ataupun melemah signifikan. Analisis dari Anda seperti apa? Ya, jadi salah satu faktor ya selain The Fed adalah yang saat ini sedang terjadi di Wall Street adalah ajang rilis earnings. Nah, kita lihat bahwasanya pelemahan terbesar dari indeks Wall Street itu kemarin dipimpin oleh pelemahan dari sektor teknologi. Kita lihat bahwasanya Nasdaq itu sendiri, Nasdaq Composite terkoreksi minus 2,2 sekian persen seperti itu. Nah, ini terjadi karena earnings yang dilaporkan oleh beberapa pemain teknologi besar seperti Microsoft, kemudian ada AMD, kemudian juga ada kalau nggak salah Alphabet ya, Google gitu kan, itu jatuh di bawah ekspektasi konsensus. Jadi ini yang salah satu driver bull rally Wall Street pada awal tahun ini. Bahwasanya antisipasi untuk pada corporate earnings cukup optimis seperti itu. Tapi kenyataannya adalah underperform, sehingga ini investor seolah mereka-reka ulang seperti ini. Risk to rewardnya bagaimana untuk ke equities gitu. Sehingga kita lihat mungkin ada aksi masuk ke USD atau Treasury atau bonds ya di US kemarin, seiring dengan USD bond yield untuk 10 tahun yang jatuh lumayan signifikan gitu. Artinya ada pelarian likuiditas ke situ kita lihat. Baik. Oke, dari beberapa informasi yang tadi kita sudah sampaikan di awal Market Buzz terkait dengan laba dari perusahaan-perusahaan perbankan BUMN Himbara begitu ya. Ada BRI yang sudah menyampaikan laporan keuangannya, kemudian juga Bank Mandiri, dan dua-duanya mencatatkan laporan keuangan yang cukup fantastis. Dua-duanya menembus rekor kinerja keuangan begitu ya. Analisis Anda terkait dengan dua perbankan ini seperti apa, Mas Alif? Ya, tentunya kita baru saksikan ya rilis dari perbankan. Ini sudah anticipated bahwasanya mereka kinerjanya baik. Ini juga salah satunya didukung oleh faktor meningkatnya suku bunga. Jadi ini memberikan ruang lebih untuk para perbankan untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik seperti itu. Ya, secara proyeksi juga nampaknya ini sudah terbaca oleh investor sendiri, apalagi mengenai BBRI yang sudah memang menguat dari 3 bulan yang lalu, dan pola penguatannya kemudian berlanjut sampai ke perdagangan kemarin dan juga hari ini begitu ya. Sejauh ini bergerak menguat 0,44% dan 1 minggu sudah menguat 4,07%. Lalu dengan Bank Mandiri sendiri seperti apa, Mas Alif? Ya, Bank Mandiri tidak beda ya dari hasil bank-bank besar lainnya juga. Memang sudah dalam watchlist kami juga Bank Mandiri ini. Kita satisfied dengan hasil Bank Mandiri. Tentunya ini juga tak terlepas dari yang saya sudah sebutkan tadi, bahwasanya overall memang secara sektoral banking kita antisipasi performanya untuk 2023 memang cukup baik ya, karena
ya ini sudah suatu memang pola tersendiri ya, atau Baik. kewajaran ketika ya pengetatan moneter itu higher interest rate akan berimbas baik untuk sektor perbankan seperti itu. Baik, yang menarik Bank Mandiri di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini melemah 1,13%. Apa yang kemudian dilihat dari investor dari Bank Mandiri ini, Mas Alif? Apakah memang realisasikan keuntungan dulu atau karena memang kemarin sudah overbought sehingga kemudian sekarang ambil cuan dulu begitu, kemudian nanti mungkin sejauh mana rekomendasi Anda terkait dengan Bank Mandiri ini bisa masuk di level yang lebih terdiskon lagi gitu, karena Anda melihat possibility dari Bank Mandiri akan melemah. Ya, ini kemungkinan terjadi seiring dengan aksi profit taking ya dari investor. Kalau kami melihatnya mungkin investor juga ikut melirik mungkin dari saham-saham, mungkin dari finance atau mungkin sektor lain, untuk saham-saham lainnya seperti itu yang masih memiliki upside yang lebih menarik. Kiranya seperti itu ya. Kita juga lihat mungkin kalau dari sektor perbankan sendiri mungkin ada BBTN yang kami nilai cukup menarik ya untuk at least di trading buy seperti itu. Baik, oke, BBTM trading buy, dan kita akan lihat sejauh ini pergerakan dari ISG pemirsa melemah 0,13% di level 7.199,996. Mengenai saham-saham pilihan pagi hari ini kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Alif dari Anda, dan pemirsa tetap sama kami, usai jeda kami akan segera kembali.